Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan di tengah kehidupan kita saat ini, yaitu membangun paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Naila Wiritanayah Kali Putri, Karini Dwi Pramesti, Adinda Syakila, Elisha Patronada, Farah Are Umatasya, dan saya sendiri, Mutiara Cinta Ramadan. Baik, langsung saja kita mulai di slide berikut. Pengertian paradigma. Paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir seseorang dalam memahami suatu realitas. Paradigma mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan. Berasal dari bahasa Yunani, para atau artinya lingkungan dan digma artinya sudut pandang. Bersifat menyeluruh dan konseptual dan menjadi dasar pola pikir manusia. Paradigma Qur'ani adalah cara berpikir yang berlandaskan pada Al-Quran sebagai pedoman utama dalam memahami kehidupan dan menyelesaikan masalah. Yang pertama, berbasis nilai Al-Quran. Semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun moral, harus merujuk pada Al-Quran. Nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang menjadi prinsip utama. Yang kedua, berlaku sepanjang zaman. Ajaran dalam Al-Quran bersifat universal dan tidak terbatas oleh waktu. Nilai-nilainya tetap relevan dari masa lalu sampai sekarang hingga masa depan. Yang ketiga, yaitu menjadi pedoman hidup umat Islam. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup, pembeda antara yang benar dan salah, solusi atas berbagai permasalahan hidup dengan paradigma Qurani. Seorang muslim mampu mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan ajaran Islam. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Sumber utama ajaran Islam. 1. Keimanan. Menjadi dasar keimanan, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan lain-lain. Kedua, ada akhlak, menjadi pedoman akhlak, perilaku baik dan buruk. Ketiga, ada hukum, menjadi sumber utama hukum Islam. Yang keempat, menentukan benar dan salah, pedoman untuk menilai suatu perbuatan apakah sesuai atau tidak dengan aturan agama. Yang kelima, pendidikan, membina manusia agar memiliki ilmu pengetahuan, keimanan, dan akhlak yang baik. Pentingnya paradigma di Al-Quran ini alam kehidupan modern yang penuh perubahan manusia membutuhkan pedoman yang tetap dan tidak berubah. Paradigma Al-Quran ini memberikan arah hidup yang jelas, yaitu membantu menghadapi masalah modern, menghindarkan dari kesalahan berpikir, menjadi dasar dalam bertindak. Di mana akal ini membutuhkan para pedoman agar tidak salah arah. Pedoman itu adalah Al-Quran. Paradigma Al-Quran ini berarti menjadikan Al-Quran sebagai cara berpikir, dasar mengambil keputusan, dan panduan hidup. Manusia membutuhkan pedoman hidup. Kehidupan modern penuh perubahan karena teknologi berkembang dengan cepat, informasi tidak terbatas, dan gaya hidup terus berubah. Yang kedua, ini membantu menghadapi masalah manusia modern, yaitu antara lain ada stres, tekanan sosial, krisis moral, dan persaingan hidup. Paradigma Qurani ini mengajarkan sabar menghadapi ujian, tawakal setelah berusaha, dan hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Al-Quran ini membantu manusia tetap stabil secara mental dan spiritual. Yang ketiga, menghindarkan dari kesalahan berpikir. Tidak semua perkembangan modern membawa kebaikan. Tanpa pedoman, manusia bisa menilai segalanya dari materi, menghalalkan segala cara, mengikuti arus tanpa berpikir. Paradigma Al-Quran ini melatih manusia untuk mempertimbangkan nilai moral dan tidak terpengaruh dengan lingkungan. Artinya itu yaitu manusia modern ini tetap maju tetapi tidak kehilangan nilai agama. Dan yang keempat atau terakhir, menjadi dasar dalam bertindak. Yang dimana Al-Quran bukan hanya untuk dibaca tetapi juga untuk diamalkan. Paradigma Quran ini menjadikan setiap tindakan memiliki nilai ibadah. Contohnya itu penerapannya seperti bekerja dengan jujur, belajar dengan niat ibadah, menghormati orang tua, dan menjaga lingkungan, sehingga hidup manusia ini memiliki arah dan tujuan.
Sekarang kita masuk ke slide berikutnya tentang paradigma barat dan globalisasi. Jadi kita perlu jujur bahwa saat ini kehidupan dunia sangat banyak dipengaruhi oleh paradigma barat. Ini bukan sekedar soal gaya hidup, tapi sudah merambah ke berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya kita sehari-hari. Globalisasi merupakan membuat paradigma ini menyebar dengan sangat cepat, mencoba apa yang kita sebut masyarakat global, di mana banyak negara termasuk negara-negara muslim ikut menyesuaikan diri dengan sistem dan nilai-nilai yang datang dari barat. Dan pertanyaannya, apakah kita harus menolak semua itu? Tidak, tapi kita perlu filter yang kuat. Dan itulah fungsi paradigma Qur'ani yang akan kita lihat. Selanjutnya ada tantangan modernisasi. Perkembangan teknologi dan informasi membawa kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi kehidupan manusia, seperti satu, muncul budaya materialisme, kedua, perubahan gaya hidup, tiga, dilema, keempat, mengikuti perkembangan zaman, dan terakhir, menjaga nilai agama. Respon umat Islam. Umat Islam memberikan berbagai respon terhadap modernisasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya pemikiran teologis atau bisa sekularisme dan tradisionalisme. Terus ada pemikiran Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, moral, dan mampu menghadapi kehidupan modern. 1. Meluruskan akidah. 2. Menjaga kemuliaan manusia. 3. Menjamin hak-hak manusia. Selanjutnya ada pengertian akidah. Akidah adalah keyakinan yang kuat dalam hati tanpa keraguan. Akidah menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, berkaitan dengan rukun iman. Akidah mencakup kepercayaan terhadap 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir, qada, dan qadar. Yang kedua, menjadi fondasi agama. Akidah adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Ibadah dan amal tidak akan bernilai jika tidak dilandasi dengan akidah yang benar. Ibarat bangunan, akidah adalah pondasinya. Jika kuat, maka bangunan agama juga kokoh. Yang ketiga, mempengaruhi perilaku. Keyakinan seseorang akan tercermin dalam perbuatannya. Akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang baik, kejujuran dan tanggung jawab, ketaatan kepada Allah, dan sebaliknya, akidah yang lemah bisa menyebabkan pencimbangan perilaku. Selanjutnya ada pentingnya akidah. Akidah yang benar adalah dasar diterimanya amal dan menjadi inti dari ajaran Islam. 1. Fondasi utama agama. Kedua, dakwah Nabi dimulai dari akidah. Dan ketiga, menentukan arah hidup manusia. Penyimpangan akidah terjadi ketika seseorang menjauh dari ajaran yang benar. Dan ini tidak terjadi tiba-tiba, tapi ada faktornya. Yang pertama, kurangnya ilmu agama. Terus yang kedua, fanatik tradisi, atau takib buta, pengaruh materialisme, dan yang terakhir, media dan lingkungan. Makanya membangun paradigma Qur'ani itu bukan pilihan, tapi kebutuhan, agar akidah kita tetap lurus di tengah semua perubahan. Kemanusiaan manusia. Manusia adalah makhluk paling mulia karena diberi akal dan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi karena memiliki akal, bentuk paling sempurna, dan mampu membedakan baik dan buruk. Pada saat ini itu membahas tentang kenapa sih manusia disebut sebagai makhluk paling mulia. Dalam ajaran Islam ini, manusia tidak diciptakan secara biasa. Manusia diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Karena itulah manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin dan pengelola kehidupan. Artinya manusia ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi, berbuat kebaikan, dan menggunakan akal secara benar. Hak asasi manusia dalam Islam. Islam menjamin hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari ajaran yang adil dan seimbang. 1. Hak hidup. 2. Kebebasan beragama. 3. Keadilan dan persamaan. 4. Hak pendidikan. 5. Hak bekerja dan berpendapat.
Yang terakhir ada kesimpulan, paradigma Qur'ani merupakan cara berpikir yang menjadi Al-Quran sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Dengan paradigma ini, manusia dapat menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Satu, menjadi solusi kehidupan modern. Dua, menjaga akidah dan akhlak. Yang terakhir, membentuk manusia yang beriman dan bermoral. Demikian pemaparan dari kami. Semoga materi ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatian.